Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Marti. Di sini saya akan menerangkan suatu game yang menggunakan Deep Q Learning. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian Deep Q Learning yang saya ketahui, yaitu di mana Deep Q Learning merupakan salah satu bagian dari berbagai macam metode machine learning yang menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Jenis pembelajaran dalam Deep Learning dapat berupa supervised, semi-supervised, dan unserved. Oke, salah satu hal yang menarik dari Deep Q Learning adalah proses pembelajaran menggunakan dua jaringan syaraf tiruan. Jaringan ini memiliki arsitektur yang sama tetapi bobot yang berbeda. Setiap N langkah bobot dari jaringan utama disalin ke jaringan sasaran. Menggunakan kedua jaringan ini menghasilkan lebih banyak stabilitas dalam proses pembelajaran dan membantu algoritma untuk belajar lebih efektif. Nah, dan sini saya menggunakan Neural Network atau CNN dalam kasus image conversation ini untuk menggambar objek metode yang digunakan sudah lebih canggih lagi dari ANN yang disebut Convergent Neural Network. Secara komputasi, metode CNN ini lebih irit daya. Bayangkan jika gambar berukuran 1920 dikali 180 piksel, ini berarti ada 2.073.600 nodes yang harus dibuat pada layar input. Oke, The Killer, dan saya membuat suatu program, dan saya akan menjelaskan suatu program berupa Frozen Lake yang di sini langkah yang pertama import definition menggunakan tiga perpustakaan. Menggunakan tiga. Yang pertama ada Numpy untuk table kami, habis itu ada OpenAL Gamely untuk lingkungan Frozen Lake kami. Ada juga acak untuk menghasilkan angka yang acak. Dan di sini kita akan membuat lingkungan Frozen Lake. OpenAL Gamely adalah berpustakaan yang terdiri dari banyak lingkungan yang dapat kita gunakan untuk melatih agen kita dalam kasus kami. Dan kami memilih untuk menggunakan danau beku, kayak judul itu Frozen Lake. Ada juga langkah yang kedua buat table queue dan analisisnya. Sekarang kita akan membuat table queue. Kita untuk mengetahui berapa banyak baris atau status dalam kolom atau aksi yang kita butuhkan. Kita perlu menghitung ukuran atau tindakan dan ukuran status. OpenALGamely memberi kita cara untuk melakukannya. Ada NF action, pass, dan NF of pass. Oke, dan di langkah yang ketiga buat hypermeter, di sini kami akan menentukan hypermetersnya. Dan saya menggunakan rumus algoritma Q-learning. Oke, contoh tempat dan poin dari program Frozen Lake-nya adalah seperti ini, yang dimana nanti si agen akan mencoba, dan terus mencoba. Dan di langkah yang kelima, gunakan Gtable kami untuk memainkan Frozen Lake. Nah, jadi setelah si agen itu telah mencoba lebih dari 10.000 episode Gtable, lalu table deep queue kami dapat digunakan sebagai lembar curang untuk memainkan Frozen Lake. Dengan menjalankan sel ini, Anda dapat melihat agen kami bermain Frozen Lake. Jadi dia akan bermain sendiri, dan ini adalah contoh perhitungan dari per episode dari Frozen Lake-nya. Oke, dan saya akan lanjutkan soal iniannya, namanya itu table secara langsungnya berupa video. Oke, dan ini adalah contoh dari Q-learning dari Frozen Lake-nya. Jadi ini adalah pergambaran orangnya, dan dia harus mencapai goals-nya, yaitu nyampe ke ujungnya melalui rintangan dari yang saya bilang tadi, yaitu danau yang es dan juga licin. Oke, dan ini adalah programnya. Oke, sebentar, dari yang saya jelasin tadi. Ini hasilnya adalah program step pertamanya. Lalu ini program dari step yang kedua, yang pertama.
Dan ini adalah contoh dari statusnya si agen. Ya, gimana ya? Perumusan dan ini adalah datanya dan ini adalah percobaan dari si agen. Dari hasil percobaannya. Dan ini adalah hasilnya. Oke, demikian dari presentasi saya. Maaf bila banyak kesalahannya dan bila gambarnya tidak sesuai sama suara, saya mohon maaf mungkin ada kesalahan pada editannya. Sekian dan terima kasih.